Oke, selamat pagi Bunda Mintarsi. Bunda, melihat persidangan Nikita Mirzani kemarin yang begitu viral dan begitu ramai, terjadi kericuhan, kegaduhan, menurut Bunda seperti apa tuh? Ya, kita lihat masalah yang membuat kericuhan itu kan kita yang dianggap membuat kericuhan. Kita kembalikan pada kepribadiannya, kita kembalikan pada emosinya. Jadi memang orangnya orang yang emosional. Sekarang kita lihat apa yang membuat dirinya menjadi begitu emosi. Sekarang kita bayangkan atau kita lihat orang pada umumnya. Kalau dia mempunyai suatu bukti itu tidak boleh ditayangkan, kan otomatis membuat emosi. Tapi ada yang emosinya sampai meledak-meledak, ada mungkin emosinya sampai menangis. Jadi ini kita kembalikan pada orangnya yang dia anggap bahwa itulah keadilannya. Kalau keadilan dilanggar akan lebih emosi daripada kalau sekedar kata-kata atau sekedar sesuatu yang tidak jelas. Oke, menurut Bunda, mental Nikita Mirzani ini adalah mental seorang petarung. Ya, dia berani mengutarakan dan dia berani melakukan hal-hal yang di luar mungkin bisa dikatakan di saat dia dikriminalisasi, di saat dia tidak diperbolehkan menunjukkan bukti-buktinya, dia marah besar. Menurut Bunda itu mental dia itu seorang mental. Ya, memang kalau kita lihat dia tidak boleh. Tapi sekarang kita lihat kalau orang terlalu emosi, apakah bisa dicegah? Ini suatu spontanitas untuk dirinya. Tapi kita lihat kembali, apakah ada faktor pencetus? Dan yang membuat faktor pencetus itu salah atau tidak? Jadi kita tidak bisa misalnya, orang memukul, kemudian kita tidak boleh teriak. Kan semua itu ada timbal baliknya yang harus kita pertimbangkan. Akhirnya siapa yang salah? Apakah kedua-duanya salah? Oke. Menurut Bunda juga di saat Nikita akan dipakaikan baju rompi tahanan dan akan dibogor, Nikita mengatakan tidak mau dan dia tidak mau kembali ke rutan dengan alasan dia minta penangguhan penahanan karena dengan alasan dia mempunyai 2 orang anak yang harus dibiayai dan dipertanggungjawabkan. Itu sesuatu yang berkelanjutan. Jadi sebelumnya dia sudah merasa keterlaluan, hak dia kok tidak boleh, tidak ditayangkan masalah bukti yang dia berikan. Kemudian dia sudah merasa ketidakadilan. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi. Sebelumnya ada suatu peristiwa. Kalau ada suatu peristiwa, emosi itu bukan sesuatu yang langsung bisa mereda. Berkurang bisa, tapi tidak bisa langsung hilang. Kemudian ada lagi masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah keadilan. Jadi jangan dilihat sekedar dari segi salah atau tidak salahnya, patut atau tidak patutnya, tapi lihat juga dari segi apa yang dirasakan dirinya sebagai keadilan. Jadi contohnya yang seringkali dijadikan contoh, seorang maling ayam, dia dihukum, wajar atau tidak? Wajar, dia salah. Tapi kalau dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang jauh lebih besar yang tidak dihukum, apakah ada rasa keadilan? Jadi di sini harus kita lihat perasaan. Perasaan itu bukan hanya tergantung pada rumus, tapi perasaan juga tergantung pada ketidakadilan atau keadilan yang terjadi. Oh, jadi Nikita itu bisa dikatakan marah dalam hal yang sangat wajar. Sebetulnya itu dalam hal yang biasa terjadi gitu. Jadi perasaan-perasaan orang, tapi pada Nikita yang lebih emosional otomatis akan lebih meledak-ledak daripada orang lain. Tapi pada orang lain juga jangan dikira tidak emosi kalau sudah begitu. Tapi yang terjadi adalah dia mungkin menangis, atau mungkin dia stres, dia tahan. Ketika itu terjadi dengan Nikita, apakah hal tersebut bisa menimbulkan depresi ketika Nikita tidak mendapatkan sebuah keadilan? Sebetulnya untuk depresi jelas akan terjadi, tapi depresi sampai seberapa jauh? Orang juga sehari-hari juga banyak sekali depresi yang dirasakan.
Tapi sampai seberapa jauh pengaruh jangka panjangnya? Mungkin ini hanya pengaruh berjam-jam atau berhari-hari, mungkin juga lebih lama. Tapi kalau kita lihat ini adalah proses pengadilan, maka jelas dia akan sangat stres kalau dia merasakan ini sebagai ketidakadilan. Sekarang kita lihat manusia lain yang juga mengalami hal sama, menganggap ini sebagai keadilan atau bukan. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri, keadilan yang hakiki yang seperti apa agar kita dapat merasakan hal itu yang diidamkan oleh semua orang, Bu? Keadilan itu berdasarkan peraturan-peraturan. Tapi kalau keadilan kita rasakan itu banyak tergantung pada perbandingan. Kalau misalnya kita mempunyai bukti dan bukti itu tidak sampai ditayangkan dan kita anggap itu betul-betul suatu bukti yang sangat kuat bagi kita, maka tidak ditayangkannya membuat emosi yang luar biasa besarnya, karena dianggapnya ini yang bisa membela dirinya, padahal ternyata diputus begitu saja, dan diputus yang pada masyarakat umum dianggap di luar keadilan. Lalu berikutnya, sebetulnya itu sepenuhnya hak dari hakim, apakah boleh diberikan keringanan atau tidak. Tapi kita kembali, orang itu memperbandingkan kan, sudah emosi, kemudian akhirnya terjadi hal di mana dia merasakan orang-orang lain kok boleh dan dia tidak, muncul lagi emosinya. Jadi kita perbandingkan lagi, tinggal masing-masing menilai sendiri. Ada yang menilai ya udah wajar, ada yang menilai dan menerima, ada yang menilai oh keterlaluan, ini sudah nggak boleh, ini juga nggak boleh lagi. Itu namanya perasaan. Oke, udah. Jadi langkah apa yang harus dilakukan kita untuk menjaga kondisi fisiknya, kondisi pikirannya itu supaya tetap normal dan positif? Dia menenangkan diri. Tapi untuk apakah harus berontak atau tidak berontak, seringkali tergantung pada kepribadian. Orang yang kepribadiannya pendiam, tidak bisa kita paksakan, kamu harus berontak dong begini. Orang yang kepribadiannya memang emosional, juga tidak bisa kita paksa, kamu diam. Oke, langkah ini kita bersama Pak kuasa hukum itu, dia berusaha untuk mendatangi komisi yudisial untuk membela hak-haknya. Menurut Bunda? Itu langkah hukum ya. Langkah hukum bagus saja, tinggal orang komisi yudisial itu kita anggap akan membela atau tidak. Jadi ini kita kembalikan pada hukum yang sebenarnya dan hukum yang ya oleh masyarakat umum diragukan. Bu, ketika Nikita kemarin sidang kecewa dengan hakim yang seolah-olah membela Dr. Riza Gladys ketika fakta video tidak ditampilkan, terus ketika Nikita disuruh menggunakan rompi tahanan tidak mau, dan ketika itu juga tangannya tidak mau diborgol, apakah hal itu wajar dilakukan oleh seorang Nikita karena tidak mendapatkan sebuah keadilan dalam hukum tersebut, Bu? Jadi kalau kita lihat ini reaksi emosional, ini bukan reaksi hukum. Jadi dalam segi hukum jelas rata-rata menganggap tidak adil jika kita mempunyai bukti tidak boleh ditayangkan. Lalu kelanjutannya, karena dia orang yang emosi, mungkin dia minta lagi, saya minta tidak ditahan, tapi ternyata tetap ditahan. Lalu kita kembalikan lagi, ditahan itu nilainya bagaimana? Kalau kita kembalikan pada apa yang terjadi pada umumnya, seringkali dianggap tidak adil bahwa si A kok bisa lolos, si B kok tidak. Dia yang kebetulan sebelumnya sudah emosi, yang terdorong lagi oleh emosi dia, kemudian tidak diizinkan. Barangkali itu jadi suatu masalah bagi dirinya. Perasaan. Jadi di sini kalau sudah emosi, jangan lihat lagi hukum, lihatlah perasaan. Perasaan bagi seorang yang pendiam tidak akan seperti itu. Dia mungkin akan menangis terseduh-seduh, tapi bukan seperti itu. Jadi kita lihat dari segi hukumnya atau perasaannya.